Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Suci Nisa dalam Sapa Jambi, di mana dalam Sapa Jambi kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Ya, Pak Adi ini seorang penyelamat anggrek hutan dari kepunahan dari Desa Tulo, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sesuai tema kita pada pagi hari ini tentang penyelamatan anggrek hutan dari kepunahan. Pak Adi, langsung saja kita berbincang-bincang pada pagi hari ini di Sapa Jambi. Sejak kapan nih Pak awal mula menyelamatkan anggrek hutan ini dan kenapa ide itu muncul? Awalnya itu kan saya dulu kan salah satu pelaku jual beli anggrek. Saya ngambilin anggrek di hutan dan itu saya jual ke agen-agen. Dan waktu itu di bawah 2009. Nah 2009 udah mulai marak alih fungsi lahan. Hutan-hutan rawa yang dulunya adalah habitat anggrek itu dialihfungsikan sebagai perkebunan. Dan di 2009 itulah kami mendirikan komunitas Gerakan Muaro Jambi Bersakat. Dan komunitas ini konsennya di penyelamatan anggrek-anggrek yang di hutannya mau dialihfungsikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Berarti sejak tahun 2009 ide penyelamatan anggrek hutan ini muncul karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Nah, salah satunya alih fungsi lahan ini kegunaannya untuk apa Pak? Dan kenapa dialihfungsikan sehingga mengancam budidaya dari anggrek hutan ini sendiri? Muaro Jambi itu kan dataran rendah, banyak hutan-hutan rawa, dan hutan-hutan rawa ini adalah habitat terbaik untuk anggrek alam, dan hutan-hutan itu yang mau dialihfungsikan oleh perusahaan-perusahaan itu ke perkebunan sawit. Dan dari 2009 itu kami dengan komunitas menyelamatkan anggrek hutan itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, jenis anggrek apa saja kalau untuk anggrek hutan ini sendiri Pak? Jenis, ada klasifikasi dan jenisnya Mas? Iya, banyak jenis anggrek itu yang kami teridentifikasi sama kami itu ada 83 jenis anggrek alam Muaro Jambi. Itu asli dari Muaro Jambi? Iya, semuanya asli Muaro Jambi. Dan kami dulu itu untuk identifikasi penamaan anggrek itu butuh 3 tahun. 3 tahun sejak dari 2009 itu ya, sendiri? Karena itu yang menjadi dasar kami untuk mengajukan lahan konservasi ke pemerintah waktu itu. Jadi Muaro Jambi itu ada 83 jenis anggrek alam yang sudah teridentifikasi dan itu menjadi dasar kami mengajukan lahan konservasi. Terus Pak, susah nggak sih Pak untuk menyelamatkan anggrek hutan ini sendiri, mengingat untuk dia dari tempat aslinya dibudidayakan lagi di tempat lain, untuk penyesuaian alamnya itu bagaimana Pak? Kalau waktu penyelamatan itu kita berburu dengan waktu. Ya, boleh cerita sedikit dong ya, Pak, kita mau tahu waktu itu apakah sulit untuk menyelamatkan anggrek hutan ini? Kita berburu dengan waktu, terkadang pun kami harus sampai malam untuk menyelamatkan anggrek itu karena operasi perusahaan-perusahaan itu kan dia memakai alat berat dan itu dalam satu hari itu bisa hektaran dan itu harus kita keluarkan dulu anggreknya kan itu. Nah, belum lagi kendala kami dengan keterbatasan kami itu yang jadi masalah. Terkadang kami pun ketika mau menyelamatkan sudah sampai ke hutannya pun sudah tidak ada lagi. Oh, sudah habis hutannya? Habis, iya. Nah, terus waktu itu ada berapa batang anggrek hutan yang diselamatkan Pak di tahun 2000? Dari 2000 kami menyelamatkan anggrek itu dari 2009 sampai ke 2013. Saking banyaknya, tidak kehitung lagi. Akhirnya 2013 itu kami sudah mulai mengalami kewalahan untuk merawat anggrek-anggrek yang kami selamatkan, dan akhirnya itu 2013 itu kami mengajukan lahan konservasi untuk anggrek alam Muaro Jambi. Karena kami memiliki masalah dengan perawatan itu. Nah, saat itu apakah ada peran serta pemerintah atau perhatian dari pemerintah terhadap komunitas yang peduli dan turut menyelamatkan anggrek hutan ini? Kalau waktu itu kayaknya belum. Belum. Makanya ketika kita selamatkan anggrek itu kita mendapatkan nama-nama itu banyak yang diklaim oleh daerah luar, dibilangnya ini anggreknya Kalimantan, ini anggreknya Papua. Nah, padahal itu juga anggrek Jambi karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk identifikasi anggrek-anggrek Muaro Jambi itu. Nah, ini kita ingin sedikit tahu lebih banyak bagaimana tentang anggrek ini sendiri Pak. Ya. Khusus untuk anggrek, ciri-ciri anggrek ini menjadi anggrek hutan itu apa sih Pak? Terus dia tumbuhnya di daerah yang bagaimana suhunya, atau dia bertahan hidup itu berapa lama Pak?
apakah nanti bisa cepat layu atau gimana? Untuk anggrek hutan itu kan dia tumbuhnya ada dua jenis anggrek, ada anggrek tanah dan anggrek yang tumbuh di pohon. Nah itu yang dibilang anggrek hutan. Dia bukan anggrek hibrid atau anggrek pertanian. Yeah. Nah dia bisa tumbuh dan hidup itu ketika ekosistemnya itu masih terjaga, masih bagus. Dan itu yang kadang-kadang jadi masalah ketika kita rawat di rumah. Banyak anggrek-anggrek itu mengalami sakit lah atau mati lah gitu. Dan karena itulah kami kemarin kan 2013 itu mengajukan lahan konservasi, dan kebetulan di lahan konservasi yang kami ajukan itu habitat asli anggrek yang masih tersisa di Kabupaten Muaro Jambi. Namun waktu itu terlalu banyak kepentingan dari pihak luar, akhirnya hutan itu terbakar di 2015. Oh, waktu terbakar hebat ya, kebakaran hebat di Jambi, berarti anggrek ini turut menjadi sasaran akibat karhutla sendiri. Iya. Nah, hutannya kebakar, anggreknya kebakar, dan sebagian juga berhasil kami selamatkan, dan itu yang kami rawat sekarang di lokasi konservasi yang kami bikin sendiri di Desa Jambi Tulo, tepatnya di RT 03, nama tempatnya itu Taman Sakat Lebung Panjang. Taman Sakat Lebung Panjang. Berarti ini areal konservasi untuk penyelamatan anggrek saat ini. Iya, untuk budidaya. Sampai hari ini, Pak ya. Iya. Berarti. Nah, pastinya dari 2009 hingga rentang waktu 2015, tadi ada 2009, 2013, 2015 Iya. terjadi kebakaran. Iya. Di 2013 berhasil diselamatkan. Iya. Itu jumlahnya tidak terhitung lagi. Berarti banyak ya anggrek-anggrek yang sudah diselamatkan oleh komunitas ini. Iya, tidak terhitung. Kami kan ada 20 anggota yang tergabung dalam gerakan Muaro Jambi Sakat. Muaro Jambi Bersakat itu. Jadi setiap anggota itu kita kasih tanggung jawab dengan sesuai kemampuan dia untuk merawat anggrek yang diselamatkan itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak dan teman-teman komunitas ini peduli akan anggrek ini sendiri? Mungkin awalnya ada cerita tersendiri Pak dari Pak Adi? Kalau saya pribadi kan kebetulan sebelum saya dengan kawan-kawan mendirikan gerakan Muaro Jambi Bersakat itu, saya hidupnya kan dari anggrek, jual beli anggrek. Dari Jadi tahun berapa Pak Adi mulai mencintai anggrek ini? Dari 2000, di bawah 2009. Nah, jadi saya waktu itu di bawah 2009 itu kan saya ngambilin anggrek di hutan dan saya jual. Dan dari situlah saya tahu kalau anggrek-anggrek ini adalah barang-barang yang bernilai. Oh, berarti untuk harga satu anggrek itu berapa Pak kalau boleh tahu? Mahal berarti ya? Mahal. Dia ada yang hitung helai daun, ada yang hitung rumpun, ada yang hitung sentian batang, dan hitung bonggol. Dan itu biasanya dijual ke luar negeri. Luar negeri, berarti untuk orang-orang luar negeri sendiri menyorot anggrek-anggrek dari Indonesia, khususnya dari Muaro Jambi, Pak? Ya, karena kita kan Link-linknya dapat dari mana Pak untuk koneksi ke luar negeri ini? Nah, kalau itu kan ada agen-agen khusus yang menjual itu ke luar negeri. Iya. Kalau saya kan cuman ngambil dari hutan ke agen-agen yang ada di Jambi. Nominalnya berapa Pak kalau boleh tahu? Jutaan. 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 Untuk satu batang aja? Iya. Karena yang waktu itu ada yang mahal itu namanya Bulbophyllum madusai, itu dihargai itu 3.000 satu helai daun. Per daun? Per daun. Per daun aja itu ya? Ya, jadi satu pohon itu bisa jutaan daun. Wow, Nah, luar itu biasa. waktu itu pasarannya hampir tiap hari bisa kita ambilin di hutan-hutan itu. Berarti untuk anggrek ini sendiri merupakan tanaman yang sangat istimewa sekali Pak ya, kalau orang memang tahu anggrek ini apa. Apalagi anggrek hutan itu sangat sulit ya. Ya, karena tumbuhnya di pohon-pohon. Dia begini, dia adalah tanaman yang untuk penghobi-penghobi, kolektor-kolektor. Nah, semakin unik anggrek itu, semakin langka anggreknya itu semakin mahal biasanya. Warna-warnanya variatif Pak ya? Ya. Iya. Nah, kira-kira untuk anggrek ini sendiri Pak, sudah terjadi dari masa ke masa itu kan ada perkembangan ya, sudah berhasil diselamatkan, dan di 2015 itu ada terjadi kebakaran juga. Nah, kira-kira di rentang tahun yang dari 2009 hingga 2015 ini, selain Bapak mempunyai ide untuk meminta lahan konservasi untuk anggrek ini sendiri kepada pemerintah, itu peran pemerintah terhadap komunitas yang peduli anggrek ini apa Pak?
Karena ini ternyata di Muaro Jambi sendiri punya tanaman langka yang mempunyai nilai jual tinggi, Pak. Kalau di bawah tahun 2015 hampir tidak ada peran pemerintah. Tidak ada, berarti emang dari personalnya komunitas Ya. sendiri yang peduli ya, Nah, saling bahu tapi membahu. setelah kami bikin Taman Sakat, konservasi anggrek alam, sudah mulailah perhatian dari pemerintah. Karena kami juga bikin Taman Sakat itu kan adalah tempat edukasi, taman wisata gitu kan. Jadi adalah bantuan dari pemerintah semacam pelatihan-pelatihan untuk pariwisata. Itu di atas 2015. Oh, berlangsung sampai saat ini. Ya. Nah, untuk kunjungan-kunjungan ke taman ini sendiri, itu apakah dari masyarakat lokal saja atau orang-orang dari luar daerah kita juga tahu? Masyarakat lokal, orang luar, sampai ke mancanegara pun ada yang datang ke situ. Nah, mereka ini datang, ada nggak sih Pak yang untuk, Pak gimana sih cara membudidayakannya, gimana sih Pak cara pemeliharaan, itu belajar Pak ya? Iya, belajar. Bahkan sampai sekarang ini kan hampir setiap tahun itu ada saja adik-adik mahasiswa kita yang dari Unja, dari mana-mana itu melakukan penelitian di situ. Berarti dari dunia pendidikan juga Ya. membuat komunitas ini sendiri? Iya, karena kami juga mengedukasi pengunjung-pengunjung yang datang itu untuk mengenal anggrek, bagaimana kita harus menjaga anggrek itu. Nah, mungkin Pak untuk anggrek, kita tadi sudah mengetahui anggrek ini mempunyai nilai jual yang tinggi Ya. dan juga tanaman langka yang pastinya tidak semua daerah mempunyai anggrek yang jadi khas daerahnya tersendiri Pak Ya. ya. Nah, untuk di Jambi itu kan tadi ada di Desa Muaro Jambi, Ya. di Desa Tulo tadi Pak Jambi ya. Tulo, untuk, ya. areal konservasinya. Kira-kira untuk di Jambi sendiri, di daerah lain kita, misalnya di kabupaten-kabupaten lain, ini ada juga nggak sih Pak komunitas anggrek yang juga mungkin menjadi relasi Pak Adi dan teman-teman? Kalau komunitas kayaknya cuma kita. Kalau komunitas. Untuk di Jambi, Pak? Ya, kalau komunitas. Kecuali yang bentukan pemerintah kan, di bentukan pemerintah itu ada namanya PAI, Pencinta Anggrek Indonesia. Nah, itu bentukan pemerintah. Tapi kalau untuk masyarakat lokalnya kayaknya cuma kita. Selebihnya itu kebanyakan individu-individu yang penghobi anggrek. Iya, berarti mungkin kita harapkan ya Pak, ke Ya. depan ada lagi komunitas-komunitas yang terbentuk secara personal yang memang peduli akan anggrek ini, tidak hanya anggrek hutan aja, tapi anggrek yang tumbuh alami di alam seperti Iya. tanah tadi juga Iya. banyak berkembang ya Pak. Iya. Nah, kita kembali ke tahun 2015 tadi Pak, Siap. itu kan anggrek terbakar, Iya. tidak bisa terselamatkan. Memang seberapa hebat kebakaran di areal tempat penyelamatan anggrek ini Pak, sehingga tidak bisa terselamatkan Pak, anggrek itu? Kebakaran itu kan kemarau panjang waktu itu, kalau tidak salah itu kan ada 7 bulan atau 9 bulan musim kemarau itu kan. Ditambah lagi dengan oknum-oknum perusahaan itu yang mengeringkan hutan rawa itu. Dan akhirnya di bulan 6 itu kebakar. Dan kebakaran itu pun sampai sekarang kan lahannya itu kan disegel. Karena di lapang itu masih bisa waktu itu dilihat ada unsur kesengajaan itu dibakar. Berarti menjadi penyelidik, masih Ya. diselidiki oleh polisi atau pihak KLHK. aparat hukum ya. Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terus berapa banyak anggrek yang tidak terselamatkan, itu tidak terhitung atau bagaimana Pak? Kalau waktu itu kebanyakan yang kebakar, karena kondisinya kan itu di tengah-tengah hutan nian, tidak ada jalan mau menuju ke situ. Akhirnya kami dengan semampu kami, sekuat tenaga kami yang kami selamatkan itu. Tapi pada dasarnya lebih banyak yang mati kebakar daripada yang diselamatkan. Oke, baik Pak. Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana tentang penyelamatan anggrek di Desa Muaro Jambi ini. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.